Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintoro Mardiko akan melakukan praktik yang ke-10, yaitu tentang pembuatan tabel. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, drop, rename, dan truncat tabel. Teori dan percobaan. Objek database terdiri dari objeknya table, yaitu unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. View secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence menggenerate primary key. Index mengingatkan performansi query. Synonym memberi alternatif penamaan pada objek. Statement create table. Untuk membuat tabel, dibuat perintah create table dengan format create table dengan skema table, column data type default expression. Penggunaan default digunakan untuk memberikan nilai default pada kolom yang dimaksud. Contoh, secara default tanggal dimulai bekerja adalah sama dengan tanggal sysdate, tanggal pada sistem pada saat dimasukkan. Jadi hire date default sysdate. Kita menggunakan sysdate untuk tanggal disesuaikan dengan sistem. Selanjutnya, pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatannya ada seperti ini. Create table depth no number 2, rename varchar 2, 14 diisi 14, loc varchar 2 diisi dengan 13. Untuk menampilkan seluruh tabelnya seperti ini, describe depth dengan depth no seperti itu, rename dan log. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database. Satu, tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user, berisi informasi user, dan lain-lain. Data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary, ada 4 kategori dalam data dictionary, yaitu yang pertama user, berisi objek yang dimiliki oleh user. All, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki atau yang tidak, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA, user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. $, menampilkan informasi server database dan penguncian hanya dapat diakses oleh DBA. Di sini kita melakukan percobaan yang pertama untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user, yaitu dengan select bintang from user table. Untuk menampilkan 3 objek secara distinct dimiliki oleh user dengan select distinct object type from user object. Seperti itu, hasilnya index, sequence, tabel, dan view. Percobaan yang ketiga untuk menampilkan tabel, view, dan sinonim dari sequence yang dimiliki oleh user dengan select bintang from user catalog. Akan hasilnya seperti ini, ada account, bonus customer ID, customer, dan depth, seterusnya. Di situ kita akan menampilkan tabel view, sinonim, dan sequence yang dimiliki oleh user. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan ask query untuk mencocokkan kolom sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Contohnya seperti ini. Buat tabel depth 30 yang berisi detail semua pegawai yang belum bekerja, di depan label 30. Baris datanya didapatkan dari tabel pegawai atau AMP. Di sini kita create tabel depth 30 as select mno iname sal 12 kali 12, gaji diberi nama gaji tahunan, hire date from MP where date sama dengan 30. Seperti ini hasilnya. Pada tabel 30 yang bersih
data pegawai yang bekerja di departemen 30 pada tabel pegawai. Hasil seperti ini, menu ini bagi tahu dan habit. Baik, lanjut statement alter table. Alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru, modifikasi kolom yang sudah ada, mendefinisikan nilai default untuk kolom baru, menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintak dari perintah alter table untuk menambah kolom baru pada tabel. Alter table add column data type default expression column data type. Percobaan kelima, tambahkan kolom baru job ke dalam tabel tab 30. Kolom job mempunyai 3 tipe data varchar 29. SQL alter tabel tab 30 add job varchar 2 diisi dengan 9. Selanjutnya, modifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk modifikasi kolom pada tabel yaitu alter tabel modify kolom data type default expression. Oke, selanjutnya percobaan yang ke-6, modifikasi tipe data kolom dari ukuran dari kolom inim pada tabel 30 menjadi varchar 215. Alter tabel tab 30 modify inim varchar 2 diisi dengan 15. Dengan tabel alter seperti akan teralter. Kita menghapus tabel, melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Berarti mengerjakan hal berikut. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan di-commit. Semua indeks akan dihapus. Drop ini tidak bisa di rollback. Jadi dengan penghapusan dengan drop ini tidak bisa di rollback. Baik, percobaan yang ke-7 harus tabel tab 30 dengan perintah drop. SQL drop tabel 30 tab 30. Kita tidak akan bisa merollback lagi. Merubah nama dari objek. Untuk merubah nama objek, table, view, squares, atau sinonim, menggunakan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Di sini cara rename yaitu rename tab to department. Baik, selanjutnya kita statement truncat tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Berarti mengerjakan hal berikut. Menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncat, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris dari data dari tabel, tapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan, seperti itu. Di sini kita menambahkan komentar dengan ke tabel EP dengan keterangan informasi pegawai. SQL-nya comment on tabel EMP, informasi pegawai, seperti ini. Dengan kita akan menampilkan komen di sini. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary, view, all call comments, user call comment, all tab comment, user tab comments. Ya, dari kesekian ini kita akan melakukan latihan soal. Di sini ada 7 latihan soal. Yang pertama, buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti ini. Langsung saja. Kita login kembali.
Ya, kita membuat tabel. Create tabel department dengan ID number 7 dan name varchar 25. Ya, tabel sudah di-create. Untuk melihatnya, kita lihat. Ya, seperti ini. Kita sudah meng-create satu tabel yang kita namai dengan departemen. Yang kedua, dapatkan dari data dari tabel tab, dimasukkan ke dalam departemen. Periksa hasilnya dengan seperti ini. Sebelumnya kita terlebih dahulu kan data-data yang ada di tabel tab. Ini tab node, name, dan log. Isinya seperti ini yang ada di tabel tab. Kita akan masukkan data dari tabel tab ini ke dalam tabel departemen yang sudah kita buat tadi. Ya, insert into department yang sudah kita buat tadi tabelnya. Dengan ID dan name, select tab node di name from tab. Kita execute. Ya, kita sudah meng-create 7 row dari tabel tab yang tadi kita masukkan ke dalam tabel departemen. Untuk melihatnya, kita lihat dengan select bintang from. Hasilnya seperti ini. Sama seperti yang tadi dari tabel tab. Dan tabel tab-nya seperti ini. Baik, selanjutnya modifikasi struktur dari employee sehingga strukturnya bisa menjadi seperti ini. Baik. Ya, bukan itu ya. Buat tabel employee dulu dengan struktur seperti berikut. Ini kita beri nama class name-nya 7. Setelah itu hostname
Ya, seperti ini kita akan create tabel employee. Ya, kita meng-create tabel dengan employee satu-satu. Buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari tabel employee EMP hanya pada memodifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi seperti itu. Ya, karena sudah ya. ID, last name, first name, dan ID sudah. Langsung ke yang selanjutnya, buat tabel employee 2 yang memiliki struktur dari employee EMP hanya field emno, ename, dan depno. Beri kolom yang baru dengan tabel employee 2. Setelah itu ya, kita create tabel employee dengan nama employee 22 as employee emno, select emno, ID, ename, last name, depno, dan diganti dengan ID dan from EMP. Kita execute. Namanya sudah digunakan. Ya, kita sudah mendapati yang diinginkan. Setelah itu drop tabel employee. Kita tadi memberi nama employee satu-satu. Drop tabel employee satu-satu. Kita execute. Maaf, kita tadi menggunakan employee 22. Kita drop dengan tabel employee 22. Ya, tabel sudah di drop. Ubah tabel employee yang kedua, yaitu yang kita miliki 222, menjadi employee. Kita merename. Ya, kita beri nama, kita merename employee 11 menjadi employee ku, dan tabel sudah di rename. Ya, selanjutnya tambahkan perintah ke tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Ya, kita beri comment on table employee ku is information about department employee. Ya, komen sudah di-create. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.